Cermati pergerakan IHSG di awal pekan ini pergerakannya cukup fluktuatif, bahkan di awal pembukaan bergerak di zona merah, kemudian konsisten bergerak di zona hijau, tapi sempat detik-detik penutupan sempat terjerembab di zona pelemahan, namun berhasil finish di zona penguatan. Apa yang bisa kita cermati dari pergerakan hari ini, Safira? Iya, kalau kita lihat Sasa, indeks harga saham gabungan memang dibuka fluktuatif gitu ya pada perdagangan sesi 1, dan pergerakan IHSG pada hari ini memang masih cenderung diwarnai oleh sentimen dari global dan juga di dalam negeri. Kalau misalkan kita lihat dari global sendiri, pasar masih akan memantau kondisi di Timur Tengah, di mana pada hari ini merupakan 1 tahun perang di Gaza. Dan kalau misalkan kita lihat memang Sasa, panasnya perang ini dikhawatirkan memang akan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global yang memang membuat pasar hingga mata uang juga bisa tertekan. Namun memang di sisi lain perang bisa membuat sejumlah harga komoditas terbang begitu ya, kalau kita lihat dimulai dari emas dan juga minyak. Selain itu dari dalam negeri ini kan juga ada data cadangan devisa di bulan September. Seperti apa realisasinya, Safira? Ya, kalau misalkan kita lihat tadi ya, sama-sama kita perhatikan dari Bank Indonesia juga melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus di 2024 tercatat memang sebesar 150,2 miliar dan cadangan devisa meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2024 sebesar 145,4 miliar. Nah, kalau misalkan tadi kita memang susut 0,2% begitu ya di antara 149, miliar begitu, dan memang sebagai catatan CADEV kita ini memang di antara lain dipengaruhi begitu ya oleh penerimaan pajak, lalu memang juga ada jasa penerimaan devisa migas, serta memang pinjaman luar negeri dan pemerintah. Dan kalau misalkan kita lihat CADEV periode September juga tentunya masih berada di level tertinggi ya, walaupun dari bulan sebelumnya juga susut, tapi memang ini akan menjadi harapan begitu ya untuk membantu rupiah juga bisa berbalik arah menguat. Dan kalau misalkan kita lihat nggak hanya itu aja, sebenarnya minggu ini juga masih penuh data dari Bank Indonesia. Kalau kita lihat besok ada juga survei konsumen Bank Indonesia mengenai indeks kepercayaan konsumen periode September 2024. Lalu di hari Rabunya juga kalau kita lihat Bank Indonesia juga akan merilis penjualan retail Indonesia periode Agustus 2024, lalu berlanjut pada Kamis juga terdapat data penjualan sepeda motor Indonesia periode 2024. Dan kalau misalnya kita lihat Bank Indonesia mengungkapkan posisi ini memang banyak sekali data-data, dan kalau kita lihat indeks kekayaan konsumen begitu ya masih stabil. Dan kalau misalkan kita lihat Sasa, sebenarnya masih banyak data-data dari Bank Indonesia yang memang akan dihadirkan pada minggu ini. Oke, selain data-data dari domestik, tentunya pelaku pasar juga akan mencermati apa saja data-data yang akan dirilis dari eksternal, termasuk dari The Fed gitu ya, Safira, seperti apa? Ya, kalau misalkan kita lihat tadi kan sudah dilihat ya, ada neraca ada pada Selasa tuh terdapat memang data neraca perdagangan dan juga ekspor impor Amerika Serikat periode Agustus 2024. Lalu berlanjut lagi di Kamisnya begitu ya, ada FOMC meeting. Ini untuk membahas begitu ya kebijakan dari keputusan dari Bank Sentral akan seperti apa nih kebijakan suku bunganya. Dan kalau misalkan kita lihat mengenai hasil keputusan suku bunga di masa mendatang seperti apa, dan itu juga akan diikuti oleh Bank Indonesia. Dan masih di hari yang sama Nisa, Amerika Serikat juga akan merilis data indeks harga konsumen periode September 2024, data klaim pengangguran hingga awal mingguan, dan selanjutnya dari China yang memang kena lagi gencar-gencarnya memberikan stimulus demi memperbaiki kondisi ekonominya yang masih melemah. Nah, investor dapat melihat hasil stimulus China, salah satunya dari rilis cadangan devisa China periode September 2024 yang akan dirilis pada hari ini. Ya, Sasa. Iya, Safira, tentunya selain tadi data-data yang sudah diumumkan gitu ya, atau yang akan dirilis di pekan ini, tentunya di pekan ini akan cukup banyak data-data yang menarik untuk diperhatikan pelaku pasar mulai dari domestik hingga eksternal. Kalau terkait dengan rupiah, seperti apa sih yang bisa kita cermati? Karena kalau kita lihat tadi pelemahannya cukup dalam, bahkan terhadap beberapa mata utama lainnya juga bahkan terdepresiasi lebih dari 1%. Iya, memang tidak terkecuali rupiah ya. Saat nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat bergerak melemah begitu ya pada perdagangan di awal pekan ini. Nah, pelemahan rupiah ini memang diperkirakan akan terus terjadi sepanjang hari karena memang kondisi ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang masih solid gitu. Dan kalau kita lihat kurs rupiah melemah di hari ke-6 berturut-turut, jadi totalnya udah hampir 4% gitu ya. Jadi hingga pukul pagi tadi juga rupiah juga udah melemah lebih dari 1% atau 1,26% ke level 15.680-an, dan sekarang juga makin dalam begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga sempat melemah di 15.688. Nah, kurs rupiah ini cenderung melemah setelah menyentuh 15.102 per dolar pada Rabu 2 pekan lalu tepatnya ya. Ini adalah level paling kuat rupiah sejak 1 Agustus
di 2023 atau memang 14 bulan terakhir. Oke, dari segi sektoral, apa saja nih yang menarik untuk dicermati para investor pada perdana hari ini, Safira? Iya, kalau kita lihat yang menjadi kalau kita lihat kan pergerakan di IHSG memang tidak stabil begitu ya, walaupun ditutup berhasil ada tarikan ke atas dan ditutup di zona merah, namun kita lihat emiten perbankan masih mendominasi yang menjadi lagar IHSG pada hari ini. Kita lihat ada BBCA yang terkoreksi juga 1,91%, Bank Mandiri 1,8%, BBNI lebih dari 2%, dan BBRI di 0,26%. Yang menarik memang dari sektor teknologi ada Bukalapak yang juga menguat lebih dari 25%. Tadi sempat di 27%. Oke, artinya di tengah IHSG bergerak cukup galau, ada sejumlah saham-saham yang justru mencatatkan kinerja yang cukup menguat, termasuk hari ini brand juga gitu yang kalau kita lihat pergerakannya ternyata melemah. Ini tampaknya memang membuat IHSG cukup galau pergerakannya karena kita tahu bahwa saham brand memiliki bobot yang cukup besar ya di Bursa Efek Indonesia, Safira. Iya, kalau kita lihat brand juga terkoreksi pada hari ini dan kita lihat banyak juga saham-saham Pak Prayogo Pangestu walaupun memang BRPT stagnan ya saat di perdagangan kali ini, dan kita lihat juga sentimen-sentimen yang memang terdampak dari perang ya. Kalau kita lihat dan harga-harga batu bara juga naik, juga itu mengikuti dari emiten-emiten dalam negeri seperti Adaro dan juga Antam juga berada di zona penguatan hari ini. Oke, baik. Sekali lagi pemirsa, disclaimer on, segala keputusan berinvestasi di tangan Anda, tidak ada ajakan gitu ya untuk membeli saham tertentu.